Yang kami hormati Profesor Hamzah Hilal. Yang kami hormati Bapak Profesor Tumiran. Yang kami hormati Profesor Iwa Garniwa. Dan yang kami hormati pula Bapak Dr. Cahyo Tamtomo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Tak lupa kami selaku panitia mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kita akan mengikuti peluncuran prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia atau juga yang disebut sebagai Smart Grid Indonesia. Jaringan cerdas adalah suatu jaringan kelistrikan yang mengkolaborasikan teknologi digital dan teknologi mutakhir lainnya dalam rangka mengawasi serta mengelola distribusi listrik dari segala sumber agar dapat memenuhi semua jenis kebutuhan listrik para pengguna. Dan visi dari perkumpulan prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia ini adalah menjadi acuan yang terpercaya dalam upaya mensinergikan teknologi maju di bidang energi dan teknologi informasi komunikasi yang bertujuan untuk membangun Indonesia cerdas. Jadi, jaringan cerdas tidak hanya fokus pada persoalan teknologi, tetapi menyangkut kebijakan energi nasional. Benar. Sebelumnya saya akan membacakan urutan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembukaan acara. Keempat, kata sambutan. Yang kelima, sesi pertama dan tanya jawab. Keenam, sesi kedua dan tanya jawab. Ketujuh, pembacaan deklarasi peluncuran prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia. Dan ditutup oleh makan siang bersama. Bapak Ibu sekalian, agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Bapak Muhammad Soleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam suasana pagi yang penuh berkah ini, izinkan kami semua mengucap rasa syukur kepadamu atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pada kesempatan ini kami berkumpul bersama dalam melaksanakan acara peluncuran perkumpulan prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia. Tiada harapan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Perkasa, Engkau pemilik alam semesta yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami sadar betul bahwa sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Hanya kepada-Mu lah kami bertawakal, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, jadikan acara ini sebagai momentum bagi kami untuk dapat memajukan ketenaga listrikan Indonesia, sehingga dapat memacu percepatan pembangunan bangsa kami. Limpahkan nikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata esok yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Bijaksana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Engkau Maha Mendengar. Kabulkan doa dan permintaan kami.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saleh. Selanjutnya kami persilakan kesediaan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan acara peluncuran Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Edi Widiono selaku penggagas perkumpulan Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Supangkat Iman Santoso, yang saya hormati Pak Amir Rosimin, yang saya hormati senior kami Pak Indrajit Kartoyono, Bapak Marzan Iskandar, Profesor Tumiran, Profesor Iwa Garniwa, Bapak Warsono, Bapak Dr. Cahyo Tamtomo, Bapak Profesor Hamzah Hilal, Bapak Profesor Yanarto Sarno, dan hadirin sekalian yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Para hadirin yang saya hormati, di abad ke-21 ini kita hidup di masa yang sangat menarik. Masa yang ditandai dengan dinamika yang tinggi, pertumbuhan yang cepat, dan kemakmuran yang meningkat. Tetapi dibayangi pula oleh bencana yang makin kerap terjadi dalam skala yang membesar, serta mulai nampaknya batas-batas akhir dari sumber daya alam yang telah kita eksploitasi dalam menunjang pertumbuhan dan kemakmuran tadi. Dinamika tinggi tersebut juga tidak luput dijalani oleh industri ketenagakerjaan kita yang setelah lebih dari 100 tahun ini menjadi motor dan tulang punggung kemakmuran bangsa-bangsa di dunia. Saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, khusus untuk Indonesia. Tantangan yang dihadapi antara yang berupa kebutuhan energi yang terus meningkat,
dengan pertumbuhan kebutuhan yang mendekati angka 10% per tahun, sementara realisasinya hanya berkisar sekitar 6,5%. Angka susut jaringan yang bertengger pada angka 10% dengan meningkatnya produksi energi setiap tahun, nilai kerugian jaringan tersebut secara absolut mencapai hampir 23 miliar kWh atau setara 19 triliun rupiah setiap tahun. Kontribusi pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang peningkatannya relatif lambat pada kisaran angka 11-12%, masih jauh dari target kebijakan energi nasional yaitu 23% di tahun 2025. Pembangkit energi terbarukan yang berskala kecil mengalami kendala dalam pengoperasian karena sebagian besar memasok pada jaringan tegangan menengah yang saat ini keandalannya belum cukup tinggi. Cita-cita untuk meningkatkan konsumen listrik menjadi konsumen produsen atau prosumer yang sesuai dengan cita-cita kemandirian dan demokrasi masih belum dapat dilaksanakan karena kendala teknologi yang diterapkan. Pembangunan pembangkit 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah memerlukan pembangunan transmisi sebesar hampir 45.000 km sirkuit dan 82.000 km sirkuit jaringan distribusi. Dipastikan akan meningkatkan kompleksitas pengoperasian sistem tenaga listrik. Sementara peralatan kendali di pusat dan area pengatur beban sudah berusia cukup lama dengan teknologi yang memerlukan upgrading. Angka-angka SAIDI dan SAIFI di tahun 2014 yang masih berada pada tingkat 5,81 jam per pelanggan dan 5,58 kali per pelanggan masih 10 kali lebih tinggi di atas standar negara maju, sehingga kepuasan pelanggan atas pelayanan PLN masih jauh dari harapan. Belum lagi permasalahan kualitas penyediaan tenaga listrik yang belum memuaskan sehingga memaksa konsumen-konsumen yang membutuhkan kualitas daya yang tinggi untuk melakukan investasi tambahan. Komunikasi produsen dan penyalur listrik dengan konsumennya melalui media massa juga dirasa kurang efektif karena sulit mengidentifikasi atau mengarahkan pada kelompok konsumen tertentu. Demikian pula sebaliknya, melalui call center belum dapat mencapai kepuasan yang dapat mendukung gerak PLN oleh para konsumen. Kondisi-kondisi di atas merupakan tantangan yang harus kita atasi. Sementara kendala investasi yang disediakan oleh PLN dan pemerintah masih terbatas, harapan agar swasta ikut menanggung biaya investasi belum sepenuhnya terwujud karena model bisnis yang tangguh atau robust dan mampu memberi tingkat kepastian usaha yang diharapkan masih belum terwujud. Akibatnya masih terasa aliran dana investasi tersendat. Kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat pesat di dunia diwarnai dengan perkembangan penggunaan teknologi internet yang meningkat bak deret ukur. Penemuan teknologi IoT atau Internet of Things yang diikuti dengan aplikasi M2M menjanjikan peningkatan konektivitas dari generasi konektivitas pertama yaitu city connectivity, yang kedua people connectivity, dan sekarang masuk yang ketiga machine connectivity. Banyak pakar di dunia yang meramalkan kecepatan pertumbuhan IoT akan mencapai angka 50 miliar peralatan atau appliances sampai 80 miliar appliances yang akan dilengkapi dengan kecerdasan ini di tahun 2020. Perkembangan ini jelas meningkatkan lalu lintas komunikasi data yang membutuhkan sarana dan carrier yang akan meningkatkan yang memadai. Sarana dan proteksi dan komunikasi operasi jaringan listrik yang senantiasa dibangun dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari kebutuhan merupakan suatu hal yang perlu dimanfaatkan oleh para penyelenggara negara untuk menurunkan biaya konektivitas tersebut. Kemajuan di sektor lain seperti sarana transportasi mobil, EV (electric vehicle), PHEV (plug-in hybrid electric vehicles) juga memerlukan sarana dan pengaturan pilihan. Hal-hal di atas kiranya merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan agar bangsa Indonesia dapat survive dalam milenium ini. Smart grid teknologi merupakan suatu jawaban atas tantangan di atas. Smart grid teknologi mempunyai karakter memungkinkan partisipasi konsumen dalam mengatur pattern penggunaan listrik, termasuk penggunaan teknologi baru
informasi-informasi mengenai penggunaan listrik, tarif, dan insentif yang tersedia. Yang kedua, mengakomodasikan opsi-opsi pembangkit dan penyimpanan daya listrik. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan produk, layanan, dan market atau pasar yang baru. Yang keempat, memungkinkan pencapaian power quality yang dibutuhkan. Yang kelima, mendapatkan optimasi penggunaan aset dan efisiensi operasi. Yang keenam, ketahanan terhadap gangguan dan bencana alam terhadap serangan, termasuk di dalamnya terhadap serangan dari cyber. Namun demikian, pembangunan smart grid juga membutuhkan kemampuan dan peran latar utamanya di bidang teknologi, juga tidak kalah pentingnya di bidang regulasi, SDM atau pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan atau energi baru dan terbarukan. Para hadirin sekalian, melihat spektrum persiapan yang begitu luas, wajar kiranya kalau kita berpendapat bahwa sekurang-kurangnya langkah-langkah persiapan dan perencanaan awal smart grid tidak terlepas dari lingkungan universitas sebagai center of excellence thought, sehingga dapat diliput secara holistik dan interdisipliner. Itulah sebabnya kita sangat berbahagia pada hari ini sambutan kalangan sivitas akademika terhadap gagasan ini sangat luar biasa. Salah satu aspek yang harapannya digantungkan pada para cendekia ini adalah dalam pengembangan sumber daya manusia. Pada gilirannya pengembangan SDM berteknologi tinggi ini diharapkan dapat mengisi peluang di bidang industri konten yang muncul seiring dengan tersediaan jaringan cerdas. Adalah menjadi harapan kita semua bahwa penerapan smart grid di Indonesia tidak menyebabkan peningkatan ketergantungan pada luar negeri, tetapi justru sebaliknya menyemarakkan gerak perekonomian kita dan melahirkan peluang-peluang industri untuk anak bangsa. Hadirin sekalian saya hormati, pertemuan kita pada pagi hari ini dimaksudkan untuk menyamakan visi, memadukan misi, dan menselaraskan gerak para insan yang peduli, sehingga melalui prakasa ini tercipta sinergi yang dapat mendorong tercapainya penerapan jaringan cerdas Indonesia sesuai waktunya. Bentuk perkumpulan sebagai badan hukum yang mewadahi kegiatan prakasa jaringan cerdas ini dirasakan sebagai bentuk yang tepat karena sudah berlandaskan Undang-Undang 39 tahun 2008, Undang-Undang 17 2013 dan Permen Hukum Nomor 6 tahun 2014. Eksistensi perkumpulan ini dijamin oleh hukum dan perkumpulan memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan kegiatan di seluruh wilayah tanah air dengan didukung kemampuan perkumpulan dalam mengumpulkan dana membiayai kegiatan ini. Sebagai penggagas pembentukan prakarsa jaringan cerdas Indonesia, tidak ada yang lebih membahagiakan kami selain kenyataan bahwa perkumpulan prakarsa jaringan cerdas ini dapat diluncurkan dari gedung PLN pusat ini, karena kesadaran kita bahwa jaringan cerdas Indonesia hanya dapat dibangun dengan dukungan penuh PLN seperti yang kita saksikan hari ini. Terima kasih PLN atas dukungan dan kepercayaannya pada PJCI. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada jajaran direksi PLN di bawah pimpinan Bapak Sofian Basir, kepada masyarakat ketenaga Indonesia, khususnya Ketua MKI Bapak Sofian Basir, Bapak Iwan Supangkat, atas encouragement-nya kepada seluruh asosiasi, juga kepada seluruh asosiasi yang telah mendukung, yaitu Sigre, Siret, Smart City, Lekat, Maskei, dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha kita ini dan membukakan jalan yang terang dan mudah bagi kita dalam mencapai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Widiono. Selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Insinyur Supangkat Iwan Santoso, Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang baik ini, yang cerah, dan kebetulan juga sedang suasana lebaran, kita bisa berkumpul di dalam rangka peluncuran perkumpulan prakarsa jaringan cerdas Indonesia. Saya kira judul ini sangat cocok, Pak,
karena ada prakarsa jaringan cerdas Indonesia. Karena masih suasana Idul Fitri, saya atas nama pribadi maupun masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri 1436 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama juga saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini untuk secara proaktif gitu ya, karena undangannya juga cukup singkat ya Pak Edi ya, bisa hadir dan ruangannya ini penuh sampai ke belakang. Ini juga saya kira wujud kepedulian kita untuk masa depan ketenagalistrikan Indonesia khususnya maupun pembangunan infrastruktur pada umumnya di Indonesia. Saya juga secara spesifik ke Pak Edi, senior kami di PLN, juga menyampaikan penghargaan. Waktu Pak Edi ke saya menyampaikan hal ini, terus Pak Edi, ini kok PT ya? Saya bilang gitu. Tidak Pak Iwan, gitu ya. Bukan PT, gitu ya. Tetapi ini adalah kepedulian kita, gitu ya. Ada Civitas Akademika di sini, ada dari BPPT, perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi, juga ada institusi-institusi yang hadir. Juga saya yakin juga dari niat baik Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini. Saya atas nama MKI, karena kalau bicara masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia ini sebetulnya masyarakat mewakili masyarakat, gitu ya, bukan mewakili perusahaan. Dan saya kira tujuan utama atau sasaran dari terbentuknya masyarakat Ketenagalistrikan ini adalah memberikan sumbangsaran khususnya kepada pemerintah di dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Dan saya yakin prakarsa ini merupakan bagian dari itu. Kalau kita melihat sejenak mengenai kondisi kelistrikan Indonesia, pada tahun 2014 akhir kemarin, rasio elektrifikasi ini sekitar 84%. Dan pemerintah mentargetkan pada akhir tahun 2019, jadi 5 tahun ke depan akan menjadi 97,4%. Jadi saya kira ini effort yang luar biasa, yang sangat besar. Dan saya kira tantangannya tidak hanya rasio elektrifikasi, tetapi juga pemerataan. Karena kalau kita hanya bicara presentasi, jangan-jangan hanya terfokus di daerah-daerah seperti di Jawa, di kota-kota besar. Tetapi di daerah-daerah yang terpencil ini bisa-bisa rasionya rendah sekali. Nah, ini juga butuh pemerataan. Kemudian juga selain rasio elektrifikasi, saya kira juga dibutuhkan peningkatan konsumsi per kapita, ya, karena ini juga mencerminkan kemajuan masyarakat. Kalau hanya terlistriki, ya mungkin sudah dapat listrik. Tetapi ada ukuran. Ketika konsumsi per kapita kita makin naik, berarti masyarakat juga semakin maju. Dan saya kira ini juga tantangan yang cukup berat karena kita masih cukup rendah. Kemudian juga ada concern bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi infrastruktur ketenagalistrikan ini mengenai energy mix. Sekarang memang dikembangkan pembangkit yang barangkali mayoritas batu bara yang akan menjadi lebih besar dari 50%. Tetapi karena Indonesia juga kaya akan energi terbarukan, panas bumi, air, angin, kemudian juga energi yang lain, surya misalnya, maka ini juga tantangan yang lain. Yang tantangan ini tidak hanya menjadi tugas ketenagalistrikan, tetapi juga industri lain. Kenapa? Karena kalau hanya kita melihat di sisi ketenagalistrikan, bisa jadi kita bisa mengembangkan energi terbarukan di Sumatera misalnya, Sulawesi, tetapi demand-nya tidak ada, gitu ya. Maka harus didorong juga oleh
pertumbuhan industri, harus sinkron. Ini juga satu tantangan. Dan hal keempat yang sangat penting juga adalah bagaimana pertumbuhan pengembangan infrastruktur yang sangat masif ini, khususnya ketenaga listrikan yang akan tumbuh hampir 80% dari sekarang ya, 180%. Ini bisa dipenuhi ya, atau bisa juga dipenuhi oleh industri-industri dalam negeri. Barusan kami diskusi sekilas dengan Pak Profesor Tumiran ya, bahwa ini pun butuh keberpihakan ya, dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dari kita yang ada di sini. Karena tanpa keberpihakan gitu ya, maka Indonesia akan menjadi pasar ya. Kita hanya melihat gitu ya. Dan inisiasinya sebaiknya dari kita ya. Nah, banyak sekali yang mungkin pada saat ini bicara mengenai smart grid. Saya juga kedatangan beberapa perusahaan dari berbagai negara yang bicara mengenai smart grid. Saya juga yakin di ruangan ini mungkin pemahaman mengenai smart grid itu belum ada yang utuh sempurna. Nah, untuk itulah kita butuh prakarsa untuk terus menggali ide-ide, gagasan-gagasan supaya ide ini tidak datang dari luar. Akhirnya kita juga kembali menjadi pasar. Dan ini saya kira baik sekali. Ya, saya khusus kepada Pak Edi, terima kasih Pak Edi yang telah menginisiasi forum ini pada hari ini dan dihadiri oleh para pakar dari perguruan tinggi, dari BPPT, dari institusi lain ya, maupun dari perusahaan-perusahaan. Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kalau kita melihat pengembangan ketenaga listrikan, mungkin kalau melihat Jawa dan nanti disusul Sumatera, ini mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah lain, terutama di pulau-pulau kecil. Kalau Jawa Sumatera ini akan tersambung ke grid, akan terinterkoneksi. Bahkan nantinya Jawa dan Sumatera dalam waktu dekat juga akan terinterkoneksi. Kalimantan juga akan ada interkoneksi. Sulawesi juga demikian, diikuti oleh pulau-pulau besar lain. Tetapi ada daerah-daerah yang tentu saja tidak akan tersambung. Kalau kita bicara smart grid, nanti juga mohon gagasan-gagasan ini juga tidak hanya dikembangkan untuk daerah-daerah seperti Jawa Sumatera tadi, tetapi juga daerah-daerah yang isolated. Dan yang hal penting yang harus kita perhatikan adalah ini bicara teknologi, tetapi juga harus selalu dikaitkan dengan benefit cost analysis. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan, apakah bicara tentang keandalan, kualitas, juga efisiensi. Karena dengan begitu maka pembiayaannya tentu saja akan jadi lebih mudah, karena bisa dikaji bahwa ini justru harapannya menguntungkan. Pelayanan baik, kualitas baik, keandalan baik, dan efisien. Saya kira demikian kata-kata singkat dari saya atas nama masyarakat ketenaga listrikan. Saya mengucapkan selamat melakukan workshop atau diskusi atau sharing. Saya yakin sudah banyak sekali sebetulnya yang punya ilmu mengenai ini, dan hari ini kita lakukan diskusi maupun sharing. Terima kasih sekali lagi, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan apresiasi kami sekali lagi, ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir, yang telah menginisiasi gagasan ini. Semoga acara ini mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti acara selanjutnya, sesi yang pertama dengan materi Smart Grid dalam menunjang Smart Meter yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Rianarto Sarno.